Pas pertama syuting itu jadi Gusti Ratu, alhamdulillah kepilih. Di hari pertama itu syuting nggak lancar, Ki. Kayak lampu meledak, terus tiba-tiba kudanya kayak ngamuk-ngamuk. Karena kan aku pakai melati asli. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Slim Ketelan buat kalian hadir. Bye. Setiap manusia punya pengalaman yang berbeda-beda. Baik itu dilakukan atau tidak dilakukan, itu akan menjadi sebuah cerita yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Malam ini kita akan berbincang-bincang oleh salah satu pemain sinetron, pemain film yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia entertainment. Nanti kita akan gali seberapa banyak fenomena yang pernah terjadi di dalam kehidupannya. Karena beberapa waktu yang silam, dia pernah mengalami gejala yang disebut dengan fenomena kesurupan. Langsung aja, inilah Tiffany Jen. Malam, Tiff. Malam. Mungkin bisa. Waalaikumsalam. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih dalam nih, Jen. Kamu di dunia entertainment itu udah berapa lama sih? Mungkin kan banyak teman-teman di rumah itu yang masih masih belum tahu sosok Tiff ini. Biasanya kan main di Kolosal terus tuh, ya kan? Nah, perkenalkan lebih dalam lagi. Oke, aku mungkin pertama kali syuting itu di tahun 2011. Oke. Awalnya memang bukan kolosal. Kayak sinetron modern, terus layar lebar, sampai akhirnya manajer aku nawarin untuk syuting kolosal. Awalnya sih takut ya, cuman pas udah semakin banyak judul yang aku peranin, karakter yang aku peranin, aku semakin nyaman gitu loh. Karena menceritakan sejarah Indonesia dan juga karakternya juga challenging banget gitu. Nah, awal muasal kamu terjun di dunia entertain ini secara sengaja atau nggak sengaja? Kebetulan karena mamaku dulu itu memang pemain juga. Oke. Tahun 80-an, Nina Anwar, terus jadi dia kenal beberapa produser, termasuk produser Genta Buana, Pak Budi. Dari situlah dikenalin, akhirnya dimasukin judul kolosal dan alhamdulillah lumayan banyak judul di situ. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang alhamdulillah. Sampai akhirnya kita ketemuan di Buperta waktu itu. Tutur Tinula. Tutur Tinula. Nah, ini masih banyak yang belum tahu keseharian, hobi, terus sampai kamu tiba-tiba mengalami proses yang disebut dengan kesurupan. Mungkin bisa diceritain lagi? Oke. Kalau hobi sih namanya waktu itu tahun 2012 aku syuting Brahma Kumbara. Itu nggak pernah terjadi apa-apa. Brahma Kumbara, Damar Wulan, Angling Dharma, itu nggak pernah terjadi apa-apa. Terus sampai akhirnya aku dikasih kesempatan untuk memerankan Gusti Ratu Kidul. Itu tahun 2012? Itu tahun 2014. Oh, 2014, ya. Oke. Akhirnya pas pertama syuting itu jadi Gusti Ratu, alhamdulillah kepilih. Di hari pertama itu syuting nggak lancar, Ki. Kayak lampu meledak, terus tiba-tiba kudanya kayak ngamuk-ngamuk. Karena kan aku pakai melati asli. Jadi akhirnya ditunda, syutingnya aku tidur, mimpi dia datang. Masya Allah cantik banget dan aku nggak bisa deskripsinya seperti apa sih. Cantik banget dan dia nggak ngomong apa-apa, cuma senyum aja. Pada saat kamu memerankan Kanjeng Ratu Kidul berarti ya? Iya betul. Malamnya langsung bermimpi? Malamnya. Ada interaksi selain seperti kamu bilang tadi, lampu meledak, terus kuda sampai ngamuk dan lain sebagainya. Sampai ke bawah ke rumah nggak waktu itu? Kalau ke bawah ke rumah nggak.
Cuman yang jelas pas aku mimpi itu kebangun udah kayak orang vertigo, hampir nggak bisa jalan. Pusing sekali. Pusing banget sampai kelayangan nggak bisa jalan, jadi ngerangkak. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, katanya nggak ada apa-apa. Akhirnya aku tanya orang lokasi, oh mungkin itu dia mengizinkan atau gimana. Aku kurang ngerti juga Ki, karena kan masih awam sama yang kayak gitu. Nah, terus kita kan sempat nih ngobrol di lokasi waktu itu. Kamu bilang pernah ngalamin kesurupan. Betul. Yang konon katanya sama yang mencoba mengobati kamu pada saat itu, oh ini ulah mantan. Itu bener nggak sih? Cerita seperti itu? Jadi awalnya itu kan aku suka nonton konten-konten yang mistis-mistis lah. Terus aku di situ lagi datang bulan. Aku nggak sadar kalau aku lagi bengong gitu, aku kayak diem aja. Terus tiba-tiba pas di set itu aku kayak bengong, hilang. Tapi awalnya kayak agak tremor gitu, kayak kepala agak gini-gini. Gitu. Terus hilang, tiba-tiba pas aku sadar itu kru-kru udah pada ngeliatin semua, udah pada ngelilingin. Itu katanya mulut aku udah sampai berbusa, mata aku tuh udah putih semua. Terus akhirnya pas aku kebangun, itu badan udah sakit semua. Tapi pindah-pindah dari tangan ke perut, ke paha, ke segala macem. Akhirnya pas di rumah, hati aku tuh nggak tenang. Aku ngerasa kayak masih ada yang, masih ada something wrong lah gitu loh. Akhirnya mulailah ke Pak Ustadz. Terus dia bilang, memang katanya mantan aku ini, maaf ya nih, mantan aku ini katanya datang ke 4 dukun memang hanya untuk membuat aku gila. Gitu. Karena mungkin rasa cintanya yang belum hilang atau bagaimana? Mungkin aku nggak tahu namanya orang. Aku nggak ngerti juga sih. Berarti waktu itu kejadiannya di lokasi syuting justru ya? Di lokasi syuting. Dah dari kejadian pertama itu ada lagi kejadian-kejadian lain. Akhirnya pas pulang dipijit kan ya. Sehari nggak apa-apa tuh, nggak terjadi apa-apa. Terus the next day mulai yang kayak nangis-nangis gitu, kayak nangis-nangis. Terus tiba-tiba aku tuh yang nggak mau denger ayat Al-Quran, nggak mau dipegang, nggak mau diapa-apain, teriak-teriak. Mamaku pikir aku mungkin lagi sedih atau lagi stres atau apa gitu kan. Terus sampai pas didoain aku marah-marah gitu. Terus aku bilang kayaknya ada yang salah gitu kan. Akhirnya sampai Pak Ustadz itu datang ke rumah. Dia ngebersihin rumah itu, ngebersihin aku juga. Akhirnya akunya aman, tapi mentalnya ke saudara aku. Nah, tadi kamu bilang kan kamu nyatakan ada sesuatu yang aneh. Itu kamu sadar? Posisi sadar. Kamu ngamuk terus apa namanya dengerin ayat-ayat kamu nggak suka dan lain sebagainya. Kayak aku sadar, cuman aku nggak bisa kontrol badan aku sama apa yang aku omongin tuh aku nggak bisa kontrol. Semua kayak keluar aja gitu loh. Tapi aku yang kayak kadang-kadang tolongin mah gitu loh. Dari situ mama mulai ngerasa parah, panggil Pak Ustadz ke rumah sama 7 santrinya gitu. Dibaca-bacain apa segala macem. Tetap masih aneh. Terus akhirnya mental ke saudaraku kesurupan dan itu lumayan parah ya, sampai dipegangin 5 orang. Terus sampai juga udah sampai dicekek akunya yang kayak gitu-gitu. Jadi dari pada saat apa namanya kamu ngalami sesuatu yang nggak enak di badan, tapi itu bukan fenomena kesurupan ya waktu itu, cuman hanya teriak dan lain sebagainya, nangis. Aku inget aku teriak, gue tuh benci banget sama manusia itu. Teriakan aku kayak gitu. Pada saat itu? Tapi kamu sadar? Aku sadar, cuman aku nggak bisa kontrol omongan aku. Dan itu tuh bener-bener tangan sampai kayak gini, kayak kaku gitu, bibir tuh udah sampai kayak gini. Kalau dikasih minum tuh udah kayak ngalir gitu. Nah, berarti asal muasal itu tragedi ada di lokasi syuting. Pertama kalinya? Tahu ya, Enggak, pertama kalinya. Pertama kali kesurupan ya itu di lokasi syuting. Nah, itu kalau boleh tahu syuting apa pada saat itu? Enggak apa-apa. Enggak, syuting apa? Enggak apa-apa dikasih tahu. Enggak apa-apa, nanti tinggal ditit aja.
Kamu memerankan apa? Ini jadi ntar tinggal diedit aja ya. Jadi waktu itu aku lagi nonton kontennya. Di situ Mbak itu ketemu sosok yang namanya Susan. Terus tiba-tiba ada unit nyamperin aku, dia bilang, Tif jangan bengong ya, kata gitu. Soalnya di sini nih penjaganya di sini namanya Susan. Terus aku yang kayak, loh kok bisa sama? Itu awalnya. Dari situ aku udah mulai ngeri. Udah tiap malam di ngajiin, Cuman setiap teman datang ke rumah nggak pernah ada yang nyaman. Karena dia bilang ini di belakang kayaknya hawanya nggak enak gitu. Di belakang rumahmu berarti? Jadi kan di kamarku di belakang tuh kayak kebun kosong gitu. Tadinya lapangan basket, cuman sekarang udah hancur kan jadi kayak kebun kosong gitu. Gitu. Berarti belum terlalu lama ya, beberapa Belum terlalu bulan lama. kebelakang ya? Dan selain kesurupan juga kan ada mimpi-mimpi ya. Kayak Gusti Ratu datang, terus pas meranin Ratu Brangah juga ada mimpi yang aneh juga. Itu yang aku nggak ngerti sampai sekarang. Terus kadang-kadang juga mimpi perempuan berlidah ular. Itu yang kadang-kadang aku bingung. Sampai akhirnya susah tidur, suka dengar kayak suara-suara, tapi aku nggak tahu itu memang gimana sih, kayak lagi tidur ayam gitu, yang setengah-setengah tidur. Ya. Gitu. Dari situ udah mulai nggak nyaman banget sih sebenarnya. Cuman ya nggak tahu ya kalau memang benar kiriman, katanya sih memang untuk buat aku gila gitu. Kalau berbicara kiriman artinya ya memang kalau si pengobat ya, kita nyebutnya pengobat ya. Oke. Pengobat itu bilangnya ini hasil kiriman, ya berarti seorang itu punya perasaan yang lebih dan sakit hati biasanya. Nah, apa yang membuat kalian putus pada saat itu? Enggak ya. Memang pada saat itu dia udah main black magic, aku rasa. Dia kayak pernah ngasih aku ini biji kacang hijau. Aku nggak tahu itu untuk apa, aku masih polos banget pada saat itu. Ya udah aku taruh aja di dompet. Terus dia kayak punya keris kecil, jadi setiap aku tidur ditaruh di tangan. Disuruh dia? Tanpa aku sadarin gitu. Terus kayak kalau di rumah tuh kalau nggak ada dia tuh aku kayak manggil-manggil nama dia. Akhirnya keluarga mulai sadar kayaknya ada yang salah nih. Mungkin terlalu terobsesi pada saat itu, mungkin. Akhirnya kayak gitu jadinya. Berarti tragedi itu sudah berapa lama? Itu tahun 2014-15. Tapi aku nggak pernah ngerasain apapun anehnya. Ngerasainnya itu pas kesurupan kemarin, yang di judul Kian Santang itu. Kesurupan di situ, aku nggak pernah kesurupan, ketempelan pernah. Sakit? Di Genta Buana pernah, sampai nggak bisa nengok. Gitu. Tapi selain itu nggak pernah ngerasain sih. Baru berasanya banget ini pas pengobat ini bilang bahwa mantan aku yang ngirim gitu maksudnya. Nah, dasarnya si pengobat ini bilang bahwa kamu dibuat sama mantan itu apa? Yang dia utarakan, yang dia lihat itu apa? Berdasarkan apa? Jadi kan ada 2 orang nih. Dia bilang bukan cuma mantan aku, jadi kayak misalkan mantan aku datang ke 4 orang pintar. Okay. Terus yang satu lagi bilang memang benar mantan aku, tapi ada juga dari yang lain-lain gitu. Berarti hobi kamu punya mantan datang ke tempat-tempat begitu ya? Jangan. Tapi ini nggak apa-apa disebut mantan kayak. Ya nggak apa-apa lah, karena kan ya di dalam kehidupan kamu sendiri nggak mungkin kamu punya pacar hanya satu dong, betul nggak? Betul. Artinya kita juga tidak bisa menuduh si A, si B, si C. Tapi yang jelas kalaupun dia tahu, ya itu kan baru perumpamaan, bukan menyebutkan oh ternyata bener dia. Seperti makanya Kiprana tadi bilang, landasan dari si pengobat ini bilang bahwa ini mantan, itu dia bisa lihatnya dari mana gitu loh. Apakah pada saat kamu melakukan teriakan terus
kemasukan itu Jadi kalau menyebut nama yang dia? jelas bilang mantan itu ada salah satu temen, aku nggak tahu kenapa dia tiba-tiba aja ngomong kayak gitu. Dia suka pakai jaket jeans katanya. Rambutnya di sini di apa tuh namanya? Mohawk. Di skin ya di sini. Di skin. Terus aku sama kakakku kan, oh berarti sih itu dong gitu. Dan memang dari dulu dia tuh main Terobsesi. black magic dan terlalu terobsesi juga, masih suka ngechat juga. Jadi aku yang kayak oh gitu ya. Jadi kayak yang nggak tahu sih harus gimana juga, kayak aku bingung gitu loh. Dan sampai sekarang chattingan itu? Enggak, kalau chattingan enggak, udah nggak pernah aku bales. Udah nggak pernah aku bales. Cuman yang berasa sampai sekarang itu adalah semakin bisa dengar suara-suara. Oh, semenjak kejadian itu ya? Semenjak kesurupan. Semenjak kesurupan. Oke. Semenjak kesurupan tuh dengar suara-suara, sekelibatan lewat gitu kan. Ngeri juga loh. Biasanya kan kita ngelihat cuma sekelibatan hitam gitu ya. Kalau ini aku udah sampai ngeliat warna bajunya. Sampai termanifest itu kamu sudah bisa lihat? Iya, makanya aku pengen tanya Kipran, apakah kalau orang yang pernah kesurupan itu bisa membuat orang itu sendiri jadi kayak sensitif atau peka? Tergantung ya dari sudut pandang mana orang itu bisa sampai sejauh itu. Karena untuk bisa sampai melihat visual yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, itu kan harus belajar terlebih dahulu. Nah, case di sini yang Kiprana amatin, karena kan asal muasal ya kamu bisa dibilang suka dengan tayangan yang berbau horor, betul nggak? Terus pada saat nonton salah satu tayangan, bahwa di situ ada hantu Susan, terus kebetulan ada kru yang bilang hati-hati di sini ada setan Susan, penunggunya Susan. Dan deskripsinya sama tuh. Bungkuknya, rambut panjangnya itu kan kayak kok bisa sama banget. Nah, kalau Kiprana sih curiganya begini, karena kamu ke-trigger dengan sebuah tontonan yang sudah kamu lihat, terus dikuatkan lagi dengan opini orang lain. Akhirnya mencoba mengaitkan, jangan-jangan setan yang ditonton ini itu. Nah, jin itu bisa datang karena dari rasa ketakutan dan keraguan-raguan. Kalau kita takut, kalau kita ragu, secara otomatis dia akan datang dengan memberikan sinyal seperti mungkin suara, terus pergerakan benda, atau bahkan sampai kewujud sekalipun. Gitu loh. Nah, karena kamu tipikal kadang berani, kadang takut. Pada saat kamu datang rasa takut itu, ya dia dengan mudah kamu sudah membuat trigger, membuat rangsangan untuk rasa takutmu ini nyampe ke dia. Bisa jadi jin tersebut justru suka. Malah Kiprana di sini lihatnya bukan lagi ke masalah kamu diguna-guna orang ya, tidak ya. Karena kalau kamu dibilang diguna-guna, ya mungkin di awalnya karena mantan kamu pernah melakukan, ya misalkan ngasih kamu kacang hijau yang harus dimasukin dompet, terus ada kris kecil dan lain sebagainya. Ya bisa jadi, ya dia memang hobi dengan dunia-dunia seperti itu. Tapi kan kita tidak bisa menjabarkan apakah yang kamu alamin ini adalah benar-benar yang terjadi. Artinya benar-benar yang dia lakukan secara dengan sengaja, gitu loh. Makanya kenapa Kiprana bilang tadi, apa dasar si pengobat ini bilang bahwa kamu ini diguna-guna? Karena kejadian itu kan berangsur-angsur. Pertama kamu memerankan sesuatu, akhirnya mulai tuh mimpi, terus tragedi-tragedi yang kesannya di luar nalar logika manusia, gitu loh. Seperti itu. Iya sih, memang masuk akal sih kalau dibilang mantan, kenapa aku baru ngerasainnya belakangan ini gitu kan? Betul. Nah, aku juga nggak ngerti kenapa ya. Cuman mungkin benar kata Kiprana, aku suka dengan hal-hal yang berbau mistis, nonton apa yang mistis-mistis gitu. Nah, dari situ aku ngerasa mulai yang kayak entah ke-trigger, entah emang terlalu terobsesi dengan peran yang pernah aku perankan. Contohnya Gusti Ratu, itu benar-benar dulu tuh kayak terobsesi. Sampai pasang wallpaper HP dia, apa pengen yang terbaik lah meranin dia tuh. Aku nggak ngerti sih. Ya karena pada saat kayak gini, seorang pelukis pada saat dia mau melukiskan Ibu Ratu, dia tidak hanya
mengguratkan pena dengan kanvas. Dia harus mengalami ritual yang memang itu diharuskan gitu loh, melalui proses yang akan dia lakukan ya. Ini sih cerita seperti itu. Nah, apalagi kamu mencoba menjadi dia pada saat itu. Bisa aja biasanya kalau PH atau satu program untuk membuat sebuah tayangan pasti ada yang namanya EQs dulu dong, Kulonemun. Nah, bisa jadi pada saat juru kunci itu membuka untuk kira-kira diizinkan nggak atau tidak nih. Nah, bisa jadi unsur yang ada di Laut Selatan itu berimpact, masuk mencoba. Maksudnya gini, biar kamu ini benar-benar menguasai nih. Jadi seolah-olah ya kamu seperti Kanjeng Ratu Kidul gitu loh. Karena kan nggak mudah orang itu untuk memerankan satu peran, betul nggak? Betul. Apalagi ya bisa dibilang notabene ya kamu kan Indo nih, betul nggak? Dan kamu juga awalnya belum tahu nih seluk-beluk Kanjeng Ratu Kidul ini siapa. Iya. Akhirnya karena ada hal seperti itu, nah itu yang menguatkan kamu. Kalau Ki Prana bilang karena ke-trigger itu, akhirnya ya kamu seperti ini. Bisa dibilang sixth sense kamu ini mulai kebuka. Tapi itu bisa dijadikan sesuatu yang positif kan? Bisa. Makanya jin itu kita tidak bisa, kan menurut kamu nggak hanya sebatas ngelihat sekelebatan gitu, tapi bajunya pun kelihatan. Warna bajunya aja kelihatan. Nah, jin itu tidak ada satupun manusia yang bisa melihat bentuk asli. Ingat, bentuk asli ya. Pada saat dia sudah termanifest dan mencuri data yang ada di dalam pikiran kita, akhirnya mereka terwujud. Mencurinya dengan apa? Dengan rasa kekhawatiran, kewaspadaan, kecemasan, ketakutan. Akhirnya itulah yang dicuri sama jin tersebut. Sehingga yang kamu lihat, sekelebatan dan lain sebagainya, ya itu bukan cuma sebatas hayalan atau halusinasi kamu. Iya sih, dan aku juga tidak merasa terintimidasi ya. Nggak merasa terintimidasi. Jadi kayak oh ya udah gitu, ngeliat ya udah gitu. Biasanya kan kalau yang jahat atau auranya negatif, pasti kan aku ngerasa kayak deg-degan atau mungkin kayak takut atau apa. Ini enggak gitu. Ya karena itu. Karena kamu sudah memberikan space bahwa apa yang kamu lihat ya sesuai dengan apa yang kamu rasakan, gitu loh. Jadi bukan cuma sebatas gua halu nih, nggak gitu lagi. Karena memang kamu sudah punya experience di situ, gitu loh. Akhirnya seperti itu. Kalau kalau saudara aku ini kan mental nih, mental ke dia nih, dan akhirnya dia juga mendengar suara-suara juga. Itu kalau menurut Ki Prana sendiri tuh kenapa? Itu ada keterikatan antara kayak gini deh. Pada saat orang itu mau dirasukin sama sesuatu hal yang kesannya nggak terlihat, terus ditambah ada seseorang yang memang dia juga lagi kosong pikirannya. Betul. Nah itu yang disebut dengan fenomena kesurupan massal. Akhirnya berantai-rantai. Jadi hal seperti itu sebenarnya wajar. Kalau si jin ini sudah memasukin tubuh seseorang, terus merasa orang ini kuat, dia akan mencari di sekitarnya yang bisa dirasuki atau yang paling terlemah. Mungkin pada saat kamu mengalami hal seperti itu, salah satu keluargamu panik. Nah, panik itu kan akhirnya membuat rangsangan dirinya itu khawatir, takut. Nah, mudah sekali dimasukin sama yang namanya jin. Gitu loh. Akhirnya secara naluri tanpa dia sadari dia bisa berontak, dia bisa ngamuk, dia bisa berkata kasar bahkan. Gitu ya? Seperti itu. Sama kayak orang lagi tidur, pada saat orang tidur dia mimpi, kebanyakan mimpinya itu nggak bisa dia ingat secara keseluruhan. Betul nggak? Paling yang hanya bisa diingat hanya sekian persennya. Tidak, kecuali kita memang proses mimpi, ya kita tahu nih mimpinya, oh ketemu ini, ketemu itu ya kan. Tapi pada saat kita sadar,
ya hanya point of view-nya Iya, nggak yang bisa bisa kita keseluruhan ingat. ya. Betul. Ini juga nggak tahu mau dikata pengen terserah, cuman kakakku yang pertama kan udah almarhum ya. Terus kayak aku pernah berdoa banget untuk malam itu kakakku datang ke mimpi. Dan itu bener datang, Ki. Aku kaget juga, dan beberapa kali mimpi aku itu, misalkan aku mimpi semalam, besoknya kejadian. Itu bisa nggak kayak gitu? Mungkin nggak itu? Bisa, makanya tadi Kiprana bilang. Aku sebelum ngerokok boleh? Boleh dong. Makanya Kiprana bilang tadi kamu ini sudah hampir apa ya? Sixth sense-mu ini sudah mulai terasa dengan sendirinya. Karena apa? Karena experience yang di luar kemampuan, di luar logika kamu. Bahkan kamu dulu mungkin berpikir, yang kayak gini-gini ada, nggak mungkin ada. Iya, betul dulu nggak percaya. Seperti itu. Nah, semakin kita mendenial hal seperti itu karena kita tidak pernah mengalami secara langsung. Betul. Gitu loh. Nah, andai kata kita mengalami secara langsung, beda lagi kan cerita itu. Nah, akhirnya pas susunan saraf, susunan pikiranmu memang lagi fokus kepada hal-hal yang sifatnya berbau metafisik, kan memancing aura-aura dari yang namanya makhluk, betul nggak? Akhirnya dari misalkan kamu nonton, kan orang nonton tayangan horor nggak mungkin dia senyum-senyum, betul nggak? Tegang, terus pasti kaget. Nah itulah yang akhirnya memancing mereka untuk masuk ke pikiran kamu, mengambil rasa ketakutan yang ada di dalam diri kamu. Berarti sekarang yang harus aku kontrol itu adalah lebih dibawa tenang kali ya? Lebih dibawa tenang, karena biar bagaimanapun jin itu tidak akan pernah bisa mengendalikan seseorang pada saat orang itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Oke. Gitu. Karena biar bagaimanapun jin itu sudah diciptakan 5.000 tahun sebelum Adam alaihissalam diciptakan. Iblis diciptakan 10.000 tahun sebelum Adam alaihissalam diciptakan. Nah, dimanapun kita berada, ya mereka sudah beranak pinak, gitu loh. Dan komunitas mereka dengan komunitas manusia, ya lebih banyak mereka. Karena apa? Kalau manusia proses perkawinan itu kan memakan waktu sekitar 9 bulan 10 hari, normally, ya kan? Tapi kalau mereka tidak, pada saat dia melakukan proses perkawinan, bisa dalam 24 jam terlahirlah anak jin kasarnya. Kecuali perselingkuhan antara jin dengan manusia, beda soal. Jadi ini kalau bukan siluman ya, perempuan ular ini yang lidahnya ular panjang. Itu apa ya hubungannya ya? Maksudnya itu siapa, dan aku tidak pernah memerankan peran kayak gitu ya. Itu siapa gitu loh, kadang-kadang atau aku nggak ngerti sama sekali. Nah, kita mesti flashback kembali nih. Kejadian kamu memerankan Ibu Ratu Kidul pada saat itu sudah menggambarkan atau bermimpi wanita yang lidahnya panjang atau belum? Atau setelah kamu memerankan Ibu Ratu Kidul? Setelah. Nah, kalau di flashback, penguasa samudra itu dekat dengan yang namanya ular. Bahkan Nyi Blorong sendiri itu penguasa ratu siluman dari golongan ular. Bisa jadi pada saat kamu bermimpi itu, yaitu adalah penggambaran dari ratu siluman ular itu. Gitu loh. Kan masih ada connecting antara Bu Ratu Kidul, Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyi Blorong tersebut. Ini masih relatif lah ya. Masih relatif gitu loh. Akhirnya itu yang membawa kamu nggak bisa melupakan sosok tersebut, gitu loh. Karena kalau aku dengar dari rumah aku sendiri ya, kalau di rumah aku sendiri itu mereka itu justru udah nyaman dengan keberadaan aku, dengan keberadaan keluarga aku, gitu. Cuman karena waktu itu ada kiriman atau mungkin dengan obsesinya aku dengan hal-hal gaib gitu ya, yang ngebuat suasana rumah jadi nggak enak. Gitu. Kalau dibilang nyaman sih sebenarnya udah nyaman. Berarti udah lama juga tinggal di sana? Lama, udah 17 tahun, 18 tahun. Udah lama berarti. Nah, kalau Kiprana ngelihatnya nih, kalau kamu bilang tuh di belakang kamar kamu terus seperti ada
banyaknya komunitas sesuatu yang nggak dilihat tetapi kamu rasakan. Ini sih kalau bisa kalau dihubungkan ya karena terasah dengan sendirinya, akhirnya kamu bisa merasakan fenomena-fenomena yang tidak dirasakan oleh sahabatmu, temanmu, keluargamu pada saat kamu ada di rumah itu, gitu. Tetapi justru kamu yang merasakan, ya karena itulah bentuk dari sixth sense yang terasa dengan sendirinya. Karena kamu pernah mengalami proses yang mungkin teman-teman yang lain juga belum pernah merasakan hal seperti itu, gitu loh. Berarti kemungkinan kedepannya bisa lebih dalam lagi. Bisa lebih dalam lagi ya. Bisa lebih dalam lagi. Yang penting kita punya keyakinan kita mampu mengendalikan diri kita. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita, kita yang akan dikendalikan sama kekuatan itu. Betul. Jangan pernah menanamkan rasa takut sedikit pun dengan sesuatu yang belum terjadi. Karena pada saat kita menanamkan ketakutan, kita sama aja membuka pintu celah-celah yang akan dimasuki oleh setan. Karena setan adalah bisikan. Setan adalah sesuatu yang mengajak orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak persuasif. Nah, kalau jin adalah bentuk rekayasa dari pikiran kita yang akhirnya membuat visual seperti fenomena pocong, genderuwo, kuntilanak, dan lain sebagainya. Gitu.